Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Pemirsa 5 hari pasca Lebaran Idul Fitri 2026 arus balik masih nampak di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mayoritas kedatangan penumpang berasal dari Makassar, Denpasar, dan Medan. Inilah suasana keramaian Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten di hari kelima pasca Idul Fitri 2026 Kamis malam. Antrean nampak di sejumlah titik mulai dari area pengambilan bagasi, pintu kedatangan hingga area penjemputan. Mayoritas penumpang yang tiba berasal dari Makassar, Denpasar, dan Medan. Dari data pengelola bandara, jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta hari ini diperkirakan mencapai 176.517 orang atau meningkat sekitar 27% dibandingkan hari normal. Angka ini terdiri dari 77.788 penumpang keberangkatan dan 98.729 penumpang kedatangan. Tingginya volume penumpang ini menunjukkan arus balik Lebaran masih berlangsung dan didominasi oleh kedatangan ke wilayah Jabodetabek. Pengelola Bandara Soekarno, maksud kami Bandara Suta, memproyeksikan puncak arus balik Lebaran 2026 akan terjadi pada 28 Maret 2026. Ya, pemirsa, kami akan memperbarui informasi arus balik Lebaran dari sejumlah daerah. Sudah bergabung tim jurnalis Berita 1, ada Wawan Kurniawan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Ferry Yuniar di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Reza Heri Pamungkas di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Juga ada Agung Darma di Stasiun Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Kita akan menuju ke Wawan Kurniawan terlebih dahulu. Wawan, hingga saat ini bagaimana situasi arus balik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta? Baik, selamat malam Dinda dan pemirsa Berita 1. Bisa saya sampaikan situasi terkini arus balik di Bandara Soekarno-Hatta pada H+5 pada malam ini masih terpantau cukup padat. Saya tadi sempat memantau di area pengambilan bagasi, sejumlah penumpang masih terlihat memadati area pengambilan bagasi yang ada di Terminal 1 tempat saya melaporkan. Tercatat sebanyak 98.000 penumpang yang pada hari ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kebanyakan daripada penumpang ini berasal dari Denpasar, Makassar, dan juga Medan. Berdasarkan data dari pengelola Bandara Soekarno-Hatta, jumlah penumpang baik yang datang maupun yang berangkat pada hari ini berjumlah 176.000 penumpang. Angka tersebut naik sekitar 27% dibandingkan dengan hari normal. Sedangkan untuk puncak arus balik, Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada 28 Maret mendatang. Selama musim mudik maupun arus balik, Bandara Soekarno-Hatta sudah melayani sedikitnya 2,5 juta penumpang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memproyeksikan akan melayani kurang lebih 3 juta penumpang pada musim Lebaran tahun ini. Demi kelancaran arus balik Lebaran 2026, berbagai strategi juga sudah dipersiapkan oleh pengelola Bandara Soekarno-Hatta. Di antaranya adalah mengoperasikan shuttle bus selama 24 jam dan juga Skytrain atau kereta bandara yang akan beroperasi hingga pukul 11 malam. Ribuan petugas gabungan TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan juga disiagakan untuk membantu dan juga mengamankan jalannya arus balik Lebaran 2026 tahun ini. Dinda. Baik, rekan Wawan, kita akan menuju ke rekan Ferry. Hingga malam ini bagaimana situasi penyeberangan di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten? Ferry, silakan. Baik Dinda, terima kasih. Baik, dapat kami sampaikan bahwa Dinda memang benar sejak malam hari tadi, hari Kamis, tanggal 26 Maret 2026 ini sampai dengan pukul 22.30 malam ini ribuan, bahkan ratusan ribu
pemudik yang melakukan perjalanan arus balik dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak ini terus berdatangan. Bahkan dari data yang kami dapat dari PT SDP, sudah ada sekitar 120.624 penumpang yang melewati Pelabuhan Merak ini untuk menuju ke sejumlah wilayah di Kota Tangerang, Jabodetabek, Jakarta, dan sejumlah daerah lainnya yang ada di Pulau Jawa. Namun meskipun demikian, Dinda, dapat kami sampaikan juga tidak terjadi ataupun berdasarkan pantauan kami di lapangan tidak terjadi ataupun tidak adanya kemacetan ataupun kepadatan kendaraan, baik itu di jalan tol yang akan dilalui oleh kendaraan roda 4 dan bis-bis serta truk, maupun di jalan arteri yang digunakan khusus untuk kendaraan roda 2 menuju ke rumahnya masing-masing. Dan dapat kami sampaikan juga, Dinda, bahwa sejak hari pertama dari arus balik arus balik Lebaran tahun ini sudah ada sekitar 765.164 penumpang, baik itu yang menggunakan kendaraan ataupun pejalan kaki yang sudah melalui Pelabuhan Merak ini. Dan angka ini meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama sebesar 22%. Dan dapat kami sampaikan juga, Dinda, bahwa selain pemudik yang melakukan perjalanan arus balik dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, masih banyak juga sampai dengan malam hari ini para pemudik yang melakukan perjalanan arus balik dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni. Demikian, Dinda. Baik, Ferry, kita akan menuju ke rekan Reza. Dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Reza, bagaimana kondisi terkini arus balik Lebaran di sana? Ya, Adinda dan pemirsa, selamat malam. Arus balik H+5 di Terminal Kalideres sudah relatif menyepi. Berdasarkan data dari pihak Terminal Kalideres, Kamis pagi hingga pada Kamis malam tersendiri tercatat lebih dari 3.000 pemudik telah tiba di Terminal Kalideres. Pihak Terminal Kalideres juga sudah menyiapkan transportasi bagi pemudik yang tiba pada malam hari, seperti Transjakarta dan Jaklinggo yang disiapkan pada malam hari 24 jam untuk pemudik yang tiba di Terminal Kalideres pada dini hari. Seperti itu, Adinda. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju ke rekan Agung. Dari pantauan Anda di Stasiun Pasar Turi Surabaya, bagaimana kondisi arus balik Lebaran di sana? Ya, selamat malam Dinda dan selamat malam pemirsa Berita 1. Hingga malam ini kepadatan penumpang arus balik di stasiun Pasar Turi Surabaya masih terus berlangsung. Ada sebanyak 13.327 penumpang yang memadati stasiun Pasar Turi hingga pada hari ini. Jumlah tersebut terdiri dari 5.227 penumpang yang naik kereta dari stasiun Pasar Turi dan 8.100 penumpang yang turun atau tiba di stasiun Pasar Turi. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring dengan jadwal keberangkatan maupun kedatangan kereta yang akan berlangsung hingga tengah malam nanti di stasiun Pasar Turi. Ada beberapa rute favorit penumpang dari stasiun Surabaya Pasar Turi ini. Di antaranya rute tujuan ke kota Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan Banyuwangi. Pada malam hari ini ada beberapa jadwal keberangkatan kereta di stasiun Pasar Turi ini. Di antaranya kereta Pandalungan, kereta Sembrani, dan kereta Argo Bromo Anggrek dengan tujuan Gambir. Selain itu ada kereta Kertajaya, kereta Belambangan Express, dan kereta Dharma Wangsa Express dengan tujuan Jakarta Pasar Senen. Dan ada pula kereta Belambangan Express tujuan Ketapang Banyuwangi. Sementara untuk puncak arus balik sendiri di stasiun Pasar Turi Surabaya ini terjadi pada hari Selasa kemarin dengan total 15.934 penumpang. Hal ini dikarenakan selesainya masa libur Lebaran bagi para pekerja kantoran. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di masa arus balik ini, PT KAI Daob 8 Surabaya menyiapkan kereta tambahan, di antaranya kereta relasi Surabaya-Jakarta seperti kereta Sembrani,
kereta Kertajaya dan kereta Argo Anjus Moro. Selain itu ada kereta Sanjaka relasi Surabaya-Yogyakarta. Ya, demikian. Baik, terima kasih atas informasinya. Tim Jurnalis Berita 1 Agung Darba melaporkan dari Stasiun Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Reza Heri Pamungkas dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Ada Ferry Yuniar dari Pelabuhan Merak, Banten, dan Wawan Kurniawan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat malam rekan-rekan semuanya, selamat kembali bertugas.